Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Febriani dengan NIM 200702501 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 6A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas akhir terkait analisis keuangan bank syariah. Di sini saya ingin membahas tentang tingkat kesehatan bank. Nah, dalam pembahasan saya kali ini yaitu 1. Pengertian tingkat kesehatan bank, 2. Pentingnya tingkat kesehatan bank, 3. Siklus perubahan metode analisis tingkat kesehatan bank, 4. Cara menilai tingkat kesehatan bank, 5. Faktor tingkat kesehatan bank, 6. Contoh penilaian tingkat kesehatan bank. Yang pertama, pengertian tingkat kesehatan bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki tingkat inklusi tertinggi di Indonesia. Jadi kesehatan bank harus terus dijaga dan ditingkatkan untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat akan perbankan. Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, manajemen, masyarakat pengguna jasa, bank, dan pemerintah. Dalam ini, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan perbankan, karena kegagalan dalam industri perbankan akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Tingkat kesehatan bank juga dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menjadi dasar dalam melakukan evaluasi atas kondisi dan permasalahan yang terdapat pada bank. Yang kedua, pentingnya tingkat kesehatan bank. Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia untuk menggunakan bank syariah masih terbilang rendah. Saat ini, masyarakat lebih banyak menggunakan bank konvensional. Maka selain perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan bank syariah, diperlukan pula penilaian tingkat kesehatan bank syariah agar masyarakat mengetahui kinerja suatu bank syariah. Bank yang sehat adalah bank yang mampu menjalankan usahanya dengan lancar, sanggup memenuhi kewajiban dan menjamin dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank tersebut aman, serta mampu mengembangkan sumber daya yang sudah dipercayakan pemilik pada manajemen. Yang ketiga, siklus perubahan metode analisis tingkat kesehatan bank. Metode analisis tingkat kesehatan bank di Indonesia mengalami perubahan dari Camel menjadi Camels RDSE 1 Camel tahun 1991, yaitu Capital Asset Quality Management Earning Liquidity. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991, yaitu saat dikeluarkannya paket kebijakan mengenai sifat-sifat kehati-hatian bank. Yang kedua, Camels tahun 1997, Capital Asset Quality Management Earning Liquidity, Sensitivity to Market Risk. Camels diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. Namun, Camels pertama kali dikembangkan pada awal tahun 1997 di Amerika, kemudian baru berkembang pada akhir 1997 di Indonesia karena dampak dari krisis ekonomi dan moneter pada waktu itu. Yang ketiga, RGSC tahun 2011, Risk Good Corporate Governance Earning Capital, PBI 013-1/PBI/2011 dan SEBI 013-24/DPNP pada tahun 2011 diterbitkan cara terbaru untuk menganalisis tingkat kesehatan bank menggantikan Camels yang berlaku pada awal tahun 2012. Pada peraturan terbaru ini, bank umum harus melakukan penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko RBBR atau Risk Based Bank Rating, baik secara individual maupun secara konsolidasi. Yang keempat, yaitu cara menilai tingkat kesehatan bank. Perkembangan metodologi penelitian kondisi bank bersifat dinamis, sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan bank juga harus disesuaikan dengan kondisi yang senantiasa berubah agar lebih mencerminkan kondisi bank yang sesungguhnya, baik pada masa saat ini maupun pada masa mendatang. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank atau UUS, yang melalui satu penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor pemodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar. Yang kedua, penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen, penilaian terhadap faktor-faktor pemodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas menurut peraturan bank. 1. Permodalan atau kapital, yaitu kecukupan proyeksi tren ke depan, permodalan dan kemampuan permodalan dalam mengcover risiko. Yang kedua, kualitas aset atau asset quality, yaitu kecukupan kebijakan dan prosedur sistem kaji ulang atau review internal